percaya kepada Yesus Kristus yang oleh penyelamatannya kita menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah tentu kita akan selalu bergantung kepadanya dan bersikap sebagaimana firman-Nya. Perangai buruk yang dikatakan seperti pakaian lama kita akan buka dan menggantikannya dengan mengenakan Kristus. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Bila mana kita mempunyai kesulitan, kita akan selalu berharap kepadanya. Bukan mencari-cari pakaian lama kita yang sudah kita buang, yang kita sudah tukar dengan mengenakan Kristus. Selamat hari Minggu pertama setelah Trinitatis, Bapak Ibu anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Manusia memang adalah ciptaan Allah, namun mereka yang beriman kepada Yesus Kristuslah yang disebut anak-anak Allah. Sudah dipimpin oleh Roh Allah, sehingga tidak lagi ada hidup dalam roh perbudakan yang menimbulkan ketakutan. Anak-anak Allah akan selalu hidup di dalam kebenaran dan mengasihi saudara-saudaranya. Memang sebaliknya, yang bapaknya adalah iblis akan hidup dalam ketidakbenaran dan selalu dalam sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebelum iman itu datang, memang kita ada di bawah pengawalan hukum Taurat, dikurung sampai iman itu dinyatakan. Maka sebelum Kristus datang, Tauratlah menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Namun sekarang kita dibenarkan oleh karena iman, bukan lagi di bawah pengawasan penuntun. Namun jangan sampai memahami penuntun tidak dibutuhkan, sebab Tuhan Yesus hadir adalah untuk menggenapinya, bukan untuk membatalkannya. Jadi jangan salah kaprah di dalam hidup bersama dengan Allah. Hidup boleh beroleh keselamatan dari Allah, bukan oleh hukum Taurat, tetapi oleh iman kepada Kristus. Sebab hukum Taurat adalah usaha dan perbuatan manusia lemah. Kita butuh kuasa surgawi, termasuk juga untuk boleh dituntun Taurat yang telah dianugerahkan bagi kita. Biarlah kita hidup dalam iman kepada Kristus, iman yang bertumbuh dan berbuah. Ada ungkapan mengatakan, Anda adalah apa yang Anda pakai. Gaya pakaian penting bagi banyak orang. Setiap orang ingin dilihat menarik atau menyatakan sesuatu dengan pakaian. Yohanes Pembaptis juga demikian ketika menyuarakan pertobatan. Di sini juga kita ada diminta untuk memakai pakaian yang menunjukkan jati diri kita. Kita semua adalah anak-anak Allah
karena iman dalam Yesus Kristus. Dan kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kalau sebelumnya manusia hidup dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang dikatakan sebagai pakaian lama kita, pakaian kecemaran, kejahatan yang menjadi identitas siapa diri kita, maka di dalam baptisan kita mempunyai identitas baru. Dikatakan di sini seperti melepaskan pakaian. Kita melepaskan identitas lama kita. Kita harus berani dan mau melepas pakaian lama kita. Bila mana kita mengasihi Kristus, maka kita kuat dan mampu melepaskannya dan menukarnya dengan pakaian Kristus. Jangan mau diberi kekuatan oleh si iblis untuk ogah melepaskan kekotoran kita. Bila kita membenci dosa, lalu kita sudah dibaptis dan menjadi satu kesatuan dengan Kristus, pasti kita mempunyai kekuatan besar untuk boleh keluar dari ikatan dosa. Bila keberadaan manusia di hadapan Allah adalah oleh belas kasihan, bukan karena usaha atau perbuatan manusia, maka boleh dikatakan bahwa tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Maka keberagaman akan selalu kita pahami sebagai berkat Allah untuk saling menopang satu dengan yang lain. Berbeda bukan berarti untuk bermusuhan, tetapi untuk saling melengkapi, saling mengasihi sebagai umat manusia, dan boleh secara bersama-sama memuliakan Tuhan. Sebab oleh Dia, dari Dia, untuk Dialah kita berada. Jangan sampai ada yang merasa lebih hebat dari saudaranya sehingga dia menyombongkan diri. Begitu juga jangan sampai merasa rendah diri di antara sesama orang beriman. Kita adalah bersaudara di dalam Kristus Tuhan kita. Bila mana kita mempunyai karunia, baiklah itu semuanya kita pergunakan untuk membangun persekutuan. Bila mana kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk segala belas kasihan-Mu. Kami telah Engkau perkenan menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami selalu hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan hidup sebagaimana Engkau kehendaki. Ketika berbagai pergumulan hidup menerpa kami, biarlah kami sebagai anak-anak Allah tetap tegar, sebab Engkau senantiasa melihat serta peduli akan keberadaan kami. Biarlah kami tidak jemu-jemu berdoa kepadamu untuk segala keadaan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pikiranmu lah
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.